sini saya akan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiaudin. Di sini saya akan memberikan video untuk tugas asistensi dari modul 1. Di sini tabel abnormal pertama kita jadikan menjadi 1NF. Untuk tabel 1NF sendiri itu terdiri dari ID dokter, spesialis, ID spesialis, nama dokter, ID pasiennya. Kita salin dulu. Setelah tabel 1NF itu kita masuk ke tabel 2NF. Di tabel 2NF ini sendiri terdiri dari tabel dokter dan tabel pasien. Tabel dokter sendiri terdiri dari ID dokter, ID spesialis dan nama dokter. Jadi kita salin dari sini. Di bawah 2NF kita tulis dulu tabel dokter. Setelah tabel dokter itu tabel pasien. Di sini tabel pasien. Tabel pasien sendiri terdiri dari ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan tanggal masuk. Dari ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan juga tanggal masuk. Setelah 2NF kita masuk ke 3NF.
Di tabel 3NF sendiri terdiri dari tabel dokter, tabel spesialis, tabel pasien, dan tabel rujukan. Tabel dokter, tabel dokter sendiri terdiri dari ID dokter dan nomor dokter. Setelah itu tabel spesialis. Di tabel spesialis sendiri terdiri dari ID spesialis dan spesialis. Dari ID spesialis dan spesialis. Selanjutnya tabel pasien. Tabel pasien sendiri terdiri dari ID pasien, nama pasien, dan ruangan. Selanjutnya yaitu tabel rujukan. Tabel rujukan sendiri terdiri dari ID ruangan, nama pasien, penyakit, dan tanggal masuk. Selanjutnya yaitu relational key. Di relational key itu terdiri dari ID dokter, ID spesialis, nama pasien, ID ruangan, dan tanggal masuk.
Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi Oracle. Di tabel pertama sendiri kita beri nama tabel dokter. Kita apply. Setelah itu kita pilih atribut. Untuk atributnya sendiri kita tambahkan yaitu ID dokter, nama dokter. Pertama kita tambahkan ID dokter terlebih dahulu. Di ID dokter kita pilih logical, terus tipe kita pakai varchar, size kita pakai size 20, untuk unitnya sendiri char, untuk unitnya kita pilih primary UID. Setelah itu kita apply, lalu kita tambahkan lagi atribut kedua yaitu nama dokter. Nama dokter kita pilih logical, untuk short tipenya kita pakai varchar, size kita pakai 20, untuk unit kita pakai char, lalu mandatory kita apply. Setelah itu kita tambahkan ID spesialis. Di ID spesialis sendiri kita pilih logical. Setelah itu kita pilih varchar, untuk size nya 20. Setelah itu kita pakai char, lalu primary UID kita apply, terus oke. Untuk yang kedua itu kita beri nama tabel spesialis. Kita apply, lalu atributnya kita tambahkan. Yang pertama itu ID spesialis. ID spesialis dari logical, lalu tipenya varchar, size nya 20, untuk unitnya char. Untuk ID spesialis kita pakai primary UID, lalu kita apply, lalu kita akan tambahkan atribut kedua yaitu spesialis. Kita pilih logical, untuk short tipenya kita pilih varchar, untuk size kita pilih 20, untuk unitnya sendiri kita pakai char, lalu kita pilih mandatory. Kita apply, lalu kita tambahkan lagi atribut ketiga yaitu ID dokter. Kita pilih logical, lalu kita pilih varchar, untuk size kita pilih 20, unitnya
char, kita pilih primary UID, kita apply. Ralat untuk ID dokter sendiri tidak ada dalam tabel spesialis. Kita pilih OK. Untuk tabel spesialis sendiri cuma terdiri dari ID spesialis dan spesialis. Kita pilih OK. Untuk tabel dokter sendiri, ralat tabel dokter sendiri hanya terdiri ID dokter dan nama dokter. Oke. Setelah itu dari sini. Setelah itu tabel rujukan. Kita apply. Lalu untuk atributnya sendiri, untuk atributnya kita tambahkan yang pertama yaitu ID ruangan, di ruangan sendiri terdiri dari data tipe logikal, lalu varchar untuk size 20, unitnya char, lalu primary UID. Kita pilih apply, lalu kita tambahkan lagi atribut kedua yaitu nama pasien, kita pilih logikal, data tipe logikal lalu varchar, untuk size kita pakai 20, unit char, lalu mandatory. Kita apply. Lalu untuk atribut ketiga kita tambahkan penyakit, atribut penyakit, pilih logikal, lalu kita pilih varchar untuk size 20, lalu unit char mandatory, kita apply. Kita tambahkan lagi atribut keempat yaitu tanggal masuk RS, kita pilih logikal, terus tipenya kita pilih date, lalu mandatory, apply. Lalu kita OK. Lalu untuk tabel keempat kita masukkan tabel keempat yaitu tabel pasien, kita apply. Lalu untuk atributnya kita tambahkan atribut pertama yaitu ID pasien, kita pilih logikal, tipe kita pilih char, size 20, unitnya char, kita pilih primary UID, kita apply. Selanjutnya kita tambahkan atribut kedua yaitu nama pasien,
nama pasien, lalu kita pilih logical, kita pilih short type varchar, size kita pilih 20, untuk unit kita pilih char, lalu mandatory, kita apply, lalu kita tambahkan atribut ketiga yaitu ruangan, kita pilih logical, untuk short tipenya kita pilih varchar, size nya 20, untuk unit kita pilih char, lalu mandatory, kita apply, lalu oke. Untuk selanjutnya yaitu relation key, kita tambahkan tabel relation key, kita pilih apply, lalu atributnya kita tambahkan yaitu ID dokter, kita pilih logical, kita pilih tipe data varchar, size tipe 20, unitnya kita pilih char, lalu primary ID kita apply, kita tambahkan lagi atribut kedua yaitu ID spesialis, kita pilih logical, lalu tipenya kita pilih varchar, untuk size 20, untuk unitnya kita pilih char, lalu primary UID kita apply, lalu untuk yang atribut ketiga kita tambahkan yaitu nama pasien, kita pilih logical, kita pilih varchar, lalu size 20, untuk unitnya char, kita pilih mandatory, lalu apply, lalu untuk ID ruangan kita tambahkan atribut keempat yaitu ID ruangan, selanjutnya kita pilih logical, lalu kita pilih primary UID. Untuk tipenya kita pilih varchar, size nya 20, untuk unit char, UID kita apply. Selanjutnya kita tambahkan atribut kelima yaitu tanggal masuk RS, kita pilih logical, lalu untuk tipenya kita pilih date, lalu mandatory, kita pilih apply, lalu oke. Untuk selanjutnya kita klik yang ini, lalu kita hubungkan, kita pilih oke. Oke, kita hubungkan relation key ke semua tabel,
pilih oke. Kita pilih oke. Setelah semuanya terhubung, kita klik yang ini, lalu kita pilih engineer, dan seperti ini contoh dari hasil percobaan kita kali ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.